come ninja, ini party come ninja. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, ketemu lagi di channel YouTube Anas Rasid. Senang sekali rasanya bisa berbagi kepada Anda. Senang sekali rasanya bisa membuatkan Anda sebuah video yang mana pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan manfaat bergabung di bisnis CR3 Network. Oke, bagi calon teman-teman atau calon mitra baru, saya kira nonton video ini sampai selesai. Oke, fokus. Baik teman-teman, saya akan memulai dengan sebuah ungkapan bahwa banyak orang yang bekerja dan memiliki penghasilan namun selalu merasa kurang, selalu merasa kok tidak pernah cukup penghasilannya. Mengalami nggak hal seperti itu? Mengalami ya. Dan ternyata kondisi seperti ini juga selalu merasa kurang atau selalu merasa tidak pernah cukup uangnya bukan cuma dialami oleh orang-orang yang memiliki usaha atau berpenghasilan kecil saja, tetapi faktanya juga dialami oleh orang-orang yang memiliki usaha atau berpenghasilan besar. Berarti dalam hal ini teman-teman, pasti ada yang salah. Menurut kita, kira-kira apa yang salah? Kok berpenghasilan kecil tidak cukup, berpenghasilan besar tidak cukup juga? Kira-kira apa yang salah? Ya, jadi yang salah adalah banyak orang yang ternyata masih lemah dalam hal perencanaan keuangan, alias belum tahu atur dan kelola uang. Kenapa? Karena begini, semua orang dewasa seperti kita, semua bisa bekerja, betul? Semua orang bisa menghasilkan uang, tapi tidak semua orang mengatur dan mengelola uang. Nah, sehingga yang terjadi, kalau kita lemah dalam hal perencanaan keuangan, kalau kita hidup tanpa perencanaan, yang akan terjadi berapapun banyak penghasilan kita, berapapun uang yang kita sudah kumpulkan hari ini, semua akan habis menjadi pengeluaran. Pengeluaran yang semakin tidak terkendali dan semakin tidak terprediksi. Tidak ditahu di mana perginya itu uang. Sehingga mulailah ada orang-orang yang merasa boros dalam hal menggunakan uang. Ada orang-orang merasa bulan belum habis tapi uang sudah habis duluan. Itulah yang akan terjadi kalau kita lemah dalam hal perencanaan keuangan. Kenapa kita harus memikirkan namanya perencanaan keuangan? Jadi pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama bagaimana cara kita merencanakan keuangan. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi sejahtera di masa yang akan datang. Setuju? Oke. Jadi kenapa kita harus memulai belajar perencanaan keuangan sejak dini? Karena kita yang namanya manusia selalu dihadapkan dengan 3 kepastian waktu. Saya yakin semua orang pasti lalui. Yang pertama, semua orang pasti tua. Yang kedua, semua orang pasti sakit.
Dan yang ketiga, semua orang pasti meninggal dunia. Apakah ketiga hal ini tahu kapan datangnya? Entahlah. Kita tidak pernah tahu kapan kita sakit. Kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal dunia, atau bahkan kita tahu nanti seperti apa kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu, tapi itu pasti terjadi. Masalah adalah kalau kita sudah tua, kalau kita sedang sakit, kita tidak bisa bekerja. Betul? Yang saya lihat, orang-orang pada saat tua, pilihannya itu hanya dua. Yang pertama adalah hidup bergantung sama orang lain. Jadi ada orang-orang yang di luar sana pada saat tua untuk hidup saja, untuk makan saja, berharap belas kasih dari orang lain, berharap pemberian dari orang lain, entah anaknya, cucunya, keluarganya, tetangga, orang yang lewat dan sebagainya. Kan kasihan, betul? Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, ada juga orang-orang pada saat tua ternyata masih terus bekerja di hari tua. Ternyata bekerja bukan karena hobi, bukan karena suka. Kalau tidak kerja, tidak makan. Itu prinsipnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau kita dipaksa kerja, apa yang akan terjadi? Sakit. Sekalipun sakit tidak menunggu nanti tua. Di saat kita muda pun, kalau sakit tidak bekerja kan? Sakit bisa datang kapan saja. Masalahnya kalau kita sakit, kita tidak bekerja, tidak ada penghasilan yang masuk. Terus bagian dari kebutuhan hidup. Di saat kita sakit, di saat kita tua, siapa yang membiayai kalau kita tidak punya tabungan, kalau kita tidak punya perencanaan? Makanya kita harus memikirkan bagaimana kalau kondisi ini terjadi menimpa kita. Itulah perlu perencanaan keuangan. Dan pas terjadi, mutlak terjadilah ketiga ini. Semua orang pasti meninggal dunia, tidak ada yang bisa menghindar. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau ini terjadi sementara kita belum punya perencanaan, belum punya persiapan untuk keluarga kita, bagaimana ceritanya? Nah, untuk itu kami akan membagikan, ini ada sebab prinsip bagaimana kita mengelola penghasilan. Polanya adalah 40, 30, 20, dan 10. Maksudnya begini, berapapun besar penghasilan kita, entah itu penghasilan harian, mingguan, atau bahkan penghasilan bulanan, berapapun besarnya, 40% kita gunakan untuk biaya hidup atau kebutuhan hidup. Seperti apa itu? Beli beras, beli ikan, sayur, pulsa, listrik, transportasi, jajan, dan sebagainya. Intinya adalah kebutuhan pokok dalam harian atau bulanan. Itu 40% dari penghasilan kita. Kemudian 30% bagi yang punya cicilan, yaitu cicilan motor, cicilan mobil, dan sebagainya. Kemudian harus ada 20% dari penghasilan kita yang kita sisihkan untuk kebutuhan di masa yang akan datang, yaitu tabungan investasi masa depan. Kemudian ada 10% yang kita alokasikan untuk kebaikan dalam hal infak, sedekah, dan lain-lain. Contoh misalnya kalau kita punya gaji 5 juta, berarti untuk kebutuhan kita itu 2 juta, cicilan 1,5 juta, dan masa depan 1 juta, dan kebaikan 500.000. Kalau misalnya punya gaji 3 juta, berarti untuk kebutuhan kita 1,2 juta, 900.000 untuk cicilan, 60.000 untuk masa depan, dan 300.000 untuk kebaikan. Kalau misalnya kita punya gaji 1,5 juta, berarti 600.000 untuk kebutuhan, 450.000 untuk cicilan, dan 300.000 untuk masa depan, dan 150.000 untuk kebaikan. Lebih kecil dari itu tinggal menyesuaikan. Nah, prinsip ini kalau kita benar-benar terapkan, teman-teman, saya jamin kita tidak akan lagi pernah mengalami yang namanya kesulitan keuangan. Sebab kenapa? Ini sudah teruji. Sebab kita sudah mengalokasikan dana kita
untuk kebutuhannya masing-masing, sesuai dengan perlunya masing-masing, sesuai dengan porsinya. Dan kami pun berikan ada sebuah program cara yang terdasar bagaimana cara kita merencanakan keuangan, yaitu 3A Network. Apa itu 3A Network? 3A Network adalah sebuah solusi masalah keuangan yang dimana 3A Network ini diluncurkan dari tahun 2014. Kalau kita ikut programnya, kita dapat 3 manfaat atau 3 keuntungan. Yang pertama, investasi untuk masa depan. Jadi kalau kita ikut program ini, kita nanti menyisihkan uang kita untuk keperluan di masa yang akan datang. Yang kedua, kalau kita ikut programnya, ini juga kita menyiapkan warisan atau masa-masa tidak terduga atau insurans. Dan yang ketiga, tidak kalah luar biasanya, kita sekaligus memiliki kesempatan untuk berkarir. Dengan kita berkarir, kita bisa mendapatkan income atau penghasilan untuk masa sekarang. Dan menariknya, 3 manfaat ini kita dapatkan lengkap dalam satu paket. Sekarang kita kenalan dengan perusahaannya. Jadi nama perusahaannya adalah PT AJ Sentral Asia Raya, yaitu sebuah jasa keuangan yang mulai berdiri dari tahun 1975. Nah, kemudian perusahaan ini merupakan member of Saling Group. Kalau teman-teman pernah mendengar Indomaret, Indofood, Bogasari, Wings, Indomobil, Unilever, Nestle, Yakult, itu adalah grupnya. Jadi nanti uang yang kita tabungkan di CR ini akan dikembangkan di perusahaan Saling Group. Kira-kira ini perusahaan besar atau perusahaan kecil? Sangat besar. Dan sudah memiliki kantor lebih dari 53 kota di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan didukung banyaknya penghargaan atau prestasi yang telah diraih oleh CR dari tahun ke tahun. Banyak. Ini lagi 2020, banyak sekali penghargaannya. Tidak usah ragu dengan perusahaan ini, perusahaan yang gila-gila luar biasanya penghargaannya. Kemudian bagaimana legalitasnya? Yang pasti, perusahaan CR adalah perusahaan yang resmi, terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga CR ini merupakan anggota AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Oke. Terus pilihannya apa? Apa yang kita ikuti di perusahaan ini atau di program ini? Nabung seperti apa? Yaitu ada 2 pilihan. Yang pertama, Carlin Promexit atau asuransi jiwa dan investasi. Yang kedua, Gain Protection, asuransi perlindungan pendapatan. Nah, berapa kali bayar? Pembayaran hanya 5 tahun saja, 60 bulan atau 60 kali bayar. Bisa bulanan, bisa tahunan, bisa sekaligus untuk 5 tahun melalui fitur akun BRI, BCA, Mandiri, Indomaret, Alfamart dan sebagainya. Nah, sekarang syaratnya apa? Apa yang untuk bergabung di program ini? Yaitu foto KTP, foto buku rekening, data ahli waris, dan biaya registrasi 50.000. Setelah itu tuntutan, kita mau pilih yang mana nanti setelah 5 tahun ke depan, yaitu ada 3 pilihan. Yang pertama, 350.000 per bulan minimal warisan yang kita siapkan adalah 21 juta. Yang kedua, 700.000 minimal warisan yang kita siapkan adalah 42 juta. Dan yang ketiga adalah 1 juta minimal warisan yang kita siapkan adalah 60 juta. Jadi dari 3 pilihan ini pilihlah
salah satu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita, bukan karena memilih paling murah atau paling kecilnya, tapi pilihlah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Maksudnya adalah kalau kedepannya kita perlukan uang banyak, mungkin kita rencana buat menikah nanti, bagi yang masih jomblo, bagi yang sudah berkeluarga, mungkin ada anak nanti rencana mau masuk sekolah atau dikuliahkan di mana, yang butuh uang banyak, atau banyak impian dari kita yang belum diwujudkan dan ingin kita wujudkan suatu saat nanti. Ya, apa salahnya pilihan 700.000 atau 1 juta? Itu pun kita menabung untuk diri sendiri, untuk masa depan keluarga kita. Itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan. Nah, setelah itu kita menyetor bisa lewat BCA, BRI, Mandiri tadi. Kemudian kita nanti tunggu SMS selamat bergabung. Setelah itu kurang lebih 1 bulan kita dikirim buku polis sebagai bukti kepemilikan hak. Kemudian untuk pembayaran bulan kedua, ketiga sampai dengan 60 bulan berikutnya, kita bayar tiap awal bulan. Nanti ada SMS seperti ini. Tunjukkan SMS-nya bahwa kita untuk pembayaran ada nomornya. Setelah itu kita bayar. Kalau lewat BRI seperti ini, kalau Indomaret seperti ini. Jadi ada nomor pembayaran, nama perusahaan, nama kita, tagihan berapa, semua. Termasuk nanti ada SMS pemberitahuan saldo. Setelah kita bayar premi, jadi dalam sebulan paling minimal kita 2 kali dapat SMS waktu pembayaran dengan pemberitahuan saldo investasi. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana uang kita dikelola? Cara kerjanya seperti apa? Jadi begini. Uang yang kita setorkan tiap bulan itu disebut namanya premi. Dari premi kita bayarkan itu nanti akan dikurangi yang namanya biaya akuisisi. Apa itu biaya akuisisi? Yaitu biaya operasional perusahaan, yaitu untuk gaji karyawan, keuntungan perusahaan dan sebagainya. Yaitu adalah biaya akuisisi. Dari potongan biaya akuisisi ini, selanjutnya perusahaan dalam hal ini manajemen investasi perusahaan nanti akan mengelola uang kita dalam bentuk pembelanjaan surat-surat berharga seperti obligasi, saham, pasar uang, dan reksadana. Dan kita dapatkan dalam pernyataan dalam bentuk jumlah unit. Nah, dari situ nanti ada potongan biaya asuransi dan biaya investasi setiap bulan, dan kemudian itulah saldo kita. Uang kita dikelola di pasar modal, dan biaya registrasi 25.000 per bulan. Biaya asuransi tergantung dari perusahaan masing-masing. Nah, bagaimana potongan biaya akuisisi? Dipotong hanya 5 tahun saja. Di tahun pertama dipotong biaya akuisisi 60%, sisa saldo kita 40%. Di tahun kedua dipotong biaya akuisisi 25%, sisa saldo kita 75%. Di tahun ketiga 10%, sisa saldo kita 90%. Di tahun keempat 5%, sisa saldo kita 95%. Di tahun kelima 5%, sisa saldo kita 95%. Lebih dari 5 tahun, di tahun ke-6 sudah tidak dipotong biaya lagi. Jika kita menabung 350.000 per bulan selama 5 tahun, berapa totalnya? 21 juta. Dari 21 juta, potongan biaya akuisisi adalah senilai 4.410.000. Kira-kira mahal atau murah? Murah banget. Kenapa? Anda bayangkan dengan potongan 4.410.000, uang kita masing-masing dikelola sampai dengan berusia 74 tahun. Jadi kalau kita dari umur 30 tahun sampai dengan 74 tahun, berarti 44 tahun. Bayangkan selama 44 tahun uang kita dikelola, kita cuma dipotong biaya akuisisi 4.410.000. Kalau kita bagi selama 44 tahun, jadi 100.000 per tahun, atau 8.350 rupiah per bulan. Mahal atau murah? Murah banget. Dan kalau kita juga menabung di bank, saya yakin dengan potongan
10.000, 15.000, bahkan lebih dari itu per bulan. Kalau untuk jangka panjang 20 tahun, bahkan 30 tahun, lebih besar lagi diban daripada ini. Betul? Ini lebih besar karena dipotong 5 tahun di awal sekaligus. Nah, bagaimana cara cek saldo? Jadi selain ada SMS setiap bulan, masing-masing dari kita nanti kita akan download aplikasi yang namanya 3i Network. Download aplikasinya namanya 3i Network. Nah, klik saja download saja di Play Store, ketik saja 3i, akan login seperti ini, akan muncul seperti ini, lalu diinstal, akan login seperti ini. Di sini ada menu daftar. Bagi calon mitra baru, cek di sini. Ini ada bagi yang mau cek perkembangan jaringan, klik di struktur. Ini daftar bagi yang bermasalah dengan buku polis, cek di sini. Mau cek saldo investasi, cek portofolio. Mau belajar di pembinaan, mau tanya-tanya konsultasi di layanan, mau baca-baca berita di sini. Bagi mau cek investasi, saldo investasi, klik di portofolio, akan muncul seperti ini. Klik view, akan muncul nilai aktiva bersih NAB. Nah, ini namanya jumlah unit NAB. Jadi begini teman-teman, jumlah unit ini di ibarat kata kalau kita beli tanah adalah luas yang kita dapatkan, luas tanah yang kita dapatkan. Kalau kita beli emas, jumlah gram emas yang kita peroleh. Jadi namanya jumlah unit. Sedangkan NAB adalah harga per unit. Kalau kita beli tanah adalah harga per meter. Kalau kita beli emas adalah harga per gram. Sehingga jumlah unit ini dikali dengan NAB, itulah rupiahnya. Dari mana asalnya? Dari jumlah unit. Jumlah unit asalnya dari uang yang kita setorkan setiap bulan 350.700 dengan 1 juta. Itu akan mempengaruhi jumlah unit. Sedangkan NAB tergantung kondisi pasar, yang menentukan adalah pertimbangan dan penawaran di pasar modal. Pertanyaannya, ketika sudah 60 kali bayar, mana yang bertumbuh, mana yang berkembang? Kira-kira jumlah unit atau NAB? Tentu adalah NAB. Jumlah unit tidak akan berkembang. Kenapa? Kita sudah tidak menyetor, sudah cukup 60 kali, tidak akan bertambah lagi. Tapi yang akan bertambah adalah NAB. Jadi NAB ini adalah pertumbuhan nilai investasi murni, bukan bunga berbunga, juga bukan bagi hasil, tapi nilai pertumbuhan investasi. Bisa dimengerti? Ini adalah kesaksian testimoni dari keluarga yang ditinggalkan oleh ibu almarhum Elvia di Baruga, Kota Kendari. Ikut bergabung di program ini baru 2 bulan tanpa sepengetahuan suami. Baru 2 bulan menabung 310.000 jadi 700.000, kemudian meninggal dunia. Ternyata di dalam perjanjian buku polis ahli warisnya adalah suami. Jadi suami menerima santunan 21 juta. Selanjutnya ini dari Buton Tengah, 1 bulan menabung dan 4 bulan berikutnya tidak menabung dan tidak menjalankan bisnisnya karena dipengaruhi oleh keluarga bahwa ini bisnis abal-abal atau bisnis penipuan, dan pada akhirnya meninggal dunia. Setelah dicek berkasnya, ternyata perjanjian buku polis ahli warisnya adalah ibu kandung. Oke teman-teman, ini sudah terbukti bahwa ini betul-betul diwariskan. Oke teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini.
Dan teman-teman yang ingin bergabung dan menjalankan bisnisnya, hubungi orang yang membagikan video ini. Oke, terima kasih. Nanti ketemu lagi di video berikutnya.